warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darmawati dari UPT SMP Negeri 4 2 Pitue bersama rekan saya Siti Martini dari UPT SD Negeri 4 Mojong. Selanjutnya Suryana dari UPT SD 1 Betau. kami dari kelompok 3 akan melakukan praktik coaching supervisi akademik untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Selamat menyaksikan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Darmawati. Apa kabar hari ini, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah saya sehat. Keluarga di rumah sehat ya, Bu? Alhamdulillah Iya, semua sehat. alhamdulillah kita dalam keadaan sehat semua ya, Ibu. Jadi Ibu di sini sebelum kita masuk pada kegiatan kita, kegiatan supervisi atau observasi, saya sebagai supervisor atau pengamat ingin melakukan percakapan praobservasi ya Ibu ya. Jadi di sini kita akan berbincang-bincang sebentar. Begini ya Bu, Ibu, yang Ibu inginkan saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Ibu dalam kegiatan kita ini? Saya berharap bisa mengembangkan ketiga kompetensi itu, Bu. Yang pertama itu adalah bagaimana mendengarkan dan aktif. Yang kedua, kehadiran penuh. Yang ketiga, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu, Bu. Oh iya. Terus bagaimana yang nantinya Ibu inginkan saya amati dalam kegiatan kita itu, Bu? Oh, oke, Bu. Yang saya inginkan adalah proses pelaksanaan coaching itu sendiri dengan menggunakan alur kita. Di mana alur kita itu kan yang pertama adalah ada tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi masalah yang timbul. Kemudian yang ketiga, bagaimana merencanakan rencanakan aksi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan itu tadi dengan penuh rasa tanggung jawab, begitu. Oh iya Bu. Jadi bagaimana penilaian Ibu sendiri ya terhadap apa yang akan kita kembangkan dalam kegiatan ini, Bu? Kalau menurut pendapat saya berharap bisa meningkatkan kompetensi keterampilan coaching dengan menggunakan alutsista, Bu, begitu. Ya. Jadi harapannya Ibu dalam kegiatan observasi ini apa saja Ibu harapannya? Harapan saya bisa meningkatkan kompetensi keterampilan coaching, terutama dalam membuat pertanyaan yang berbobot, begitu. Oh iya. Baik, kita sudah berbincang Bu ya percakapan observasi hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan observasi bersama. Mudah-mudahan dilancarkan ya Bu ya. Insya Allah kita akan masuk pada kegiatan tersebut. Terima kasih Bu Dar. Sama-sama, Bu. Ibu Suryana, apa kabar hari ini? Saya perhatikan Ibu kurang sehat ya. Ibu kelihatan murung dan kurang bergairah. Iya, ini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas dengan anak-anak murid, Bu. Boleh saya tidak ngobrol sama Ibu sebentar? Boleh saja, Bu. Kenapa tidak? Memangnya Ibu mau ngobrol tentang apa, Bu? Iya ini Bu, di kelas saya sering terjadi kegaduhan karena ada beberapa anak yang sering mengganggu temannya pada saat belajar. Rasanya saya tidak bisa mengatasinya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Lalu harapan Ibu setelah kita berbincang seperti ini? Harapan saya Ibu, melalui obrolan kita ini saya mendapatkan solusi yang tepat agar di kelas saya bisa aman dan anak-anak bisa belajar dengan baik. Oh, begitu ya, Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat sebagian anak mengganggu temannya yang sedang belajar itu, Bu? Apa penyebabnya? Sesuai
sepengamatan saya Bu, selama ini saya kurang memberi perhatian yang sama kepada beberapa murid di kelas saya. Karena ada beberapa anak di kelas yang nakalnya bukan main dan tidak mau ikut belajar bersama teman-temannya. Akan tetapi sekarang saya perhatikan kenakalan mereka semakin menjadi-jadi Ibu. Sebenarnya Bu, anak yang nakal itu hanya satu orang, namun ada beberapa orang anak yang ikutan dengan temannya yang nakal yang satu itu Bu, sehingga temannya yang lain yang sedang belajar merasa terganggu Ibu. Jadi menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat murid itu tidak lagi mengganggu temannya yang sedang belajar, bahkan belajar dengan teman-teman yang lain Bu? Menurut saya Bu, murid itu pasti membutuhkan perhatian dari saya, terus membutuhkan bimbingan dan tuntunan sama selaku pemimpin pembelajaran, dan tidak membeda-bedakan perhatian saya antara anak yang nakal dengan anak yang patuh Ibu. Betul sekali Bu, saya sependapat dengan Ibu. Jadi menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid patuh serta tidak mengganggu teman dalam kelas yang sedang belajar Bu? Menurut saya Bu, pembelajaran harusnya itu berpusat pada murid, tidak hanya kepada beberapa murid saja tetapi secara keseluruhan. Selain itu, sepatutnya juga saya mengetahui dan mengenali setiap karakter murid saya di kelas, sehingga saya bisa menuntun mereka. Selain itu, saya juga akan menanamkan pada diri mereka budaya positif Bu. Dengan demikian, karakter dan potensi mereka bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Oh, bagus itu Bu Suliana. Lalu mengenai satu orang murid yang menurut Ibu itu nakal dan selalu mempengaruhi teman untuk mengganggu dalam kelas, menurut Ibu itu apa penyebabnya? Oh, iya Bu, penyebabnya anak itu nakal karena selalu cari perhatian dan selalu mau ditegur oleh guru. Untuk saya akan mencari tahu latar belakang sosial anak itu serta keadaan keluarga anak tersebut. Ya, saya sependapat dengan Ibu. Betul sekali itu Bu. Saya yakin sekali bila Ibu dapat melakukan itu semua dengan baik, tentunya kondisi kelas Ibu akan aman terkendali. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Ya, pertama saya akan memprogramkan asesmen diagnostik. Terus kemudian saya juga akan lebih menggali keadaan sosial murid saya Bu. Dan yang kedua, saya akan selalu berkolaborasi dengan murid, teman sejawat serta orang tua murid, sehingga hubungan antara murid, rekan sejawat juga dengan orang tua bisa terjalin dengan baik Ibu. Wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen terhadap rencana Ibu tersebut? Jadi saya berkomitmen Bu untuk mulai hari ini saya akan selalu menuntun murid saya melalui penerapan budaya positif. Jadi penerapan pembelajaran sosial emosional serta keterampilan coaching di kelas, sehingga saya mengetahui permasalahan yang sedang dialami oleh murid saya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah, sehingga murid saya dapat belajar dengan baik, aman dan lancar sesuai dengan kebutuhannya. Bagus sekali Bu, saya sangat mendukung rencana Ibu. Semoga semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Amin. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah ya Bu Dan, kita sudah melakukan supervisi. Baik, kita akan berbincang-bincang setelah melakukan supervisi itu ya Ibu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan saya di sini Ibu Dan. Bagaimana Ibu menilai sendiri performan dalam kompetensi tadi? Kalau menurut saya Bu, dari kegiatan proses coaching tadi, saya sudah berusaha menerapkan menerapkan ketiga konsep, yaitu sudah ada mendengarkan aktifnya, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian sudah ada kehadiran penuh, karena coaching ini tidak bisa terlaksana kalau tidak ada kehadiran penuhnya. Begitu pengertian saya. Ya.
Jadi apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena di dalam percakapan tadi sudah ada alur kita di dalamnya. Saya sudah merasa sudah menerapkan alur kita. Iya, betul. Ibu kan itu menurut Ibu ya, dengan menilai sendiri seperti itu. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Ibu? Boleh Bu, supaya nanti kalau ada hasilnya saya bisa menerapkannya lebih lagi. Oh iya. Jadi kalau menurut pengamatan saya di sini, Bu, dengan hasil coaching antara Ibu dengan Ibu Suryana, Ibu melakukan coaching ini dengan sangat baik ya, sesuai dengan alur Tirta dan terpenuhi 3 kompetensi. Iya, jadi kalau kita sudah melihat ini kelakuannya yang kita terapkan di sini sudah lebih tinggi dari standar yang kita rujuk ya Ibu ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hasil pengamatan saya ini, Ibu? Saya merasa sudah melakukan coaching ini dengan baik dan sesuai dengan alur kita. Setelah mendengarkan penjelasan Ibu tadi, maka saya berusaha melakukan rencana tindak lanjut bahwa saya akan belajar sama teman yang sudah lebih dahulu melakukan praktik coaching itu. Oh iya, jadi dari pengamatan saya ya, kemudian dari pendapatnya Ibu. Namun Ibu melihat tadi kegiatan itu perkembangan yang tadi itu masih ada hal-hal yang bagusnya dikembangkan Ibu di sini. Terutama dari pengamatan saya itu Bu, pertanyaan yang Ibu berikan terlalu banyak, terlalu bertele-tele. Jadi di sini menurut Ibu seharusnya kita di sini memberikan pertanyaan yang singkat dan padat. Sekarang tadi Ibu sudah memberikan pendapatnya tentang performan, saya juga sudah memberikan hasil pengamatan saya Ibu. Selanjutnya tindak lanjutnya Ibu ke depan bagaimana? Jadi kalau menurut saya tindak lanjut yang akan saya lakukan adalah saya harus fokus terhadap penjelasan daripada si coach agar bisa melakukan proses coaching dengan baik. Saya kira begitu. Oh iya. Kemudian pada saat mulai kapan kira-kira Ibu mau melakukan hal seperti itu dan dengan siapa Ibu bisa minta bantuan? Saya kira saya bisa menerapkannya Bu minggu depan. Kemudian saya bisa meminta kepada rekan sejawat yang telah lebih dulu menerima proses coaching ini, melakukan praktik coaching dengan baik, maka saya akan bertanya dengan beliau minggu depan. Begitu. Oh iya. Terima kasih Bu Darmawati, kita sudah berbincang-bincang setelah melakukan observasi dari hasil pengamatan kita hari ini, dan Ibu Darmawati langsung melakukan supervisi observasi bersama rekan kita. Lalu bagaimana perasaannya Ibu sudah melakukan kegiatan ini? Saya merasa senang karena mendapatkan pengalaman yang berharga untuk diterapkan dalam pembelajaran di dalam kelas atau di sekolah, bahkan di lingkungan kita sendiri bisa diterapkan. Kemudian yang kedua, saya banyak belajar terutama dalam hal membuat pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali pertanyaan itu dan coach bisa memberikan pertanyaan yang baik pula. Demikian. Oh iya. Oke, terima kasih banyak Bu Dar. Kita sudah berbincang-bincang di sini tentang bagaimana kegiatan tadi, kegiatan observasi ya Ibu.
Terima kasih Bu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi modal kita sebagai pendidik ke depannya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama mungkin. Assalamualaikum Bu Suryana. Waalaikumsalam Budar. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana persiapan untuk supervisi ini? Ya, alhamdulillah sudah ada. Oke, sebelum Ibu melakukan supervisi, sebelumnya saya lakukan dulu pernah observasi sebelum supervisi ya Bu ya? Iya Bu. Bisa Bu? Bisa. Oke. Ibu ini saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin Ibu mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Bagian yang mana nanti Bu yang ingin Ibu saya amati? Jadi bagian yang ingin Ibu amati yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh gitu. Iya. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau menurut saya Bu, saya dapat menerapkan ketiga kompetensi coaching dengan alur kita Ibu. Oh begitu. Iya. Oke. Terus apa harapan Ibu dari observasi yang kita lakukan saat ini? Jadi harapan saya Bu, saya bisa meningkatkan kompetensi keterampilan coaching dengan model kita Ibu. Ya, baiklah nanti setelah supervisi Bu, nanti kita ketemu kembali berbincang seperti ini Bu ya. Iya. Bisa ya? Bisa Ibu. Pokoknya, terima kasih Bu Sarana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Ibu Martini, apa kabarnya? Saya perhatikan Ibu kurang sehat ya Bu, kelihatan murung dan kurang bergairah. Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah di kelas Bu. Dengan murid saya Ibu, boleh saya minta waktunya Ibu untuk ngobrol sebentar? Tentu saja boleh Bu, boleh. Kenapa tidak? Memangnya Ibu mau ngobrol tentang apa Ibu? Iya nih Bu, di kelas saya sering terjadi kegaduhan karena ada beberapa anak yang sering mengganggu temannya pada saat belajar. Rasanya saya tidak bisa mengatasinya Bu. Oh begitu ya Bu. Lalu apa harapan Ibu setelah kita ngobrol ini Bu? Saya berharap Bu, melalui obrolan ini saya mendapatkan solusi yang tepat dengan masalah yang saya hadapi Ibu. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu, apa yang membuat sebagian anak murid mengganggu temannya yang sedang belajar? Itu penyebabnya apa ya Bu? Sesuai pengalaman saya sih Bu, selama ini saya kurang memberi perhatian yang sama terhadap murid-murid saya di kelas itu Bu. Karena ada beberapa anak di kelas saya yang nakalnya bukan main dan tidak mau ikut belajar bersama teman-temannya. Akan tetapi sekarang ini saya perhatikan anak itu semakin nakal dan yang lain temannya ikut-ikutan nakal mengikuti temannya itu sehingga temannya yang sedang belajar merasa risih dan merasa terganggu Ibu. Jadi menurut Ibu apa saja yang dapat membuat murid itu tidak nakal lagi Bu, terus mengganggu temannya yang sedang belajar, bahkan ikut belajar dengan teman-temannya yang lain? Menurut saya sih Bu, pasti membutuhkan perhatian saya Bu, membutuhkan bimbingan saya, tuntunan saya selaku pemimpin pembelajaran, dan tidak membeda-bedakan perhatian saya antara anak yang patuh dan anak yang nakal itu Ibu. Ya, betul sekali Bu, saya sependapat dengan Ibu. Jadi menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu patuh serta tidak mengganggu teman yang ada di kelas Bu yang sedang belajar? Menurut saya sih Bu, pembelajaran seharusnya berpusat pada murid, tidak hanya kepada beberapa murid saja,
tetapi secara keseluruhan. Selain itu Bu, sepatutnya saya mengetahui dan mengenali setiap karakter murid saya yang ada di kelas. Selain itu, saya juga akan menanamkan pada diri mereka budaya positif Bu. Dengan demikian, karakter dan potensi anak yang dia miliki bisa terpenuhi Bu. Ya, bagus sekali tuh Bu. Lalu mengenai satu orang murid yang menurut Ibu nakal dan selalu mempengaruhi temannya untuk mengganggu dalam kelas, menurut Ibu apa penyebabnya Bu? Oh iya Bu, begini Bu, mengenai anak yang nakal itu, yang satu orang itu Bu, dia selalu mencari-cari perhatian guru Bu, selalu ingin diperhatikan dan ingin ditegur. Untuk itu saya akan mencari tahu latar belakang sosial anak itu dan keadaan keluarganya Ibu. Oh ya, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu dapat melakukan semua dengan baik, tentunya kondisi kelas Ibu bisa terkendali. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah Ibu? Ya, kalau saya pikir-pikir Bu, yang pertama saya akan memprogramkan asesmen diagnostik. Kemudian saya juga akan lebih menggali keadaan sosial murid saya, mengenali keadaan sosial murid saya. Dan yang kedua Bu, saya akan selalu berkolaborasi dengan murid saya, rekan sejawat, serta orang tua murid saya. Sehingga dengan demikian hubungan saya antara murid saya, rekan sejawat, serta orang tua bisa terjalin dengan baik Ibu. Oh, wah, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk mulai hari ini saya akan selalu menuntun murid saya Ibu melalui penerapan budaya positif, penerapan pembelajaran sosial emosional, serta keterampilan coaching di kelas saya, sehingga saya dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang dialami oleh murid saya di kelas Bu, baik itu di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sekolah, sehingga murid saya dapat belajar dengan baik, lancar, aman, dan tidak terganggu lagi sesuai dengan kebutuhannya Ibu tentunya. Wah, bagus sekali Bu. Saya mendukung rencana Ibu. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu, sesuai dengan harapan. Terima kasih Bu, amin, amin. Semoga Bu, dan saya berharap dengan percakapan kita ini Bu membuat masalah saya sudah melegakan saya Ibu. Terima kasih waktunya Ibu. Ya, terima kasih kembali Bu. Perumahan dalam kompetisi tadi. Jadi kalau menurut saya Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan alur tirta itu. Apa yang membuat Ibu sudah menilai demikian? Yang membuat saya menilai demikian karena saya sudah menerapkan pembelajaran tersebut dengan melakukan pembelajaran dengan alur tirta. Boleh saya menyampaikan hasil penguatan saya? Boleh Bu, boleh Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu melakukan coaching, Ibu sudah melakukannya dengan baik sekali karena sudah sesuai dengan alur tirta. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Bu ya. Iya Bu. Bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar ini? Pendapat saya Bu, saya akan belajar lagi ke depannya supaya pembelajaran yang saya sajikan itu lebih meningkatkan minat anak Bu dalam belajar. Saat Ibu melakukan coaching tadi, saya mendengar bahwa yang Ibu lakukan itu dalam membuat pertanyaan berbobot masih kurang ya Bu? Iya Bu. Iya. Ya itu perlu diperbaiki nih? Iya perlu Bu. Oke. Kemudian bagaimana rencana tindak lanjut Ibu dalam melakukan tindak lanjut tersebut?
Jadi tindak lanjut saya Bu, yang saya akan kembangkan yaitu saya akan memberikan pertanyaan berbobot. Oke. Iya. Terus untuk sebagai tindak lanjut dari diskusi kita pada pagi hari ini, bagaimana Ibu meningkatkan performa itu? Di mana dilakukan, kapan, dengan siapa saja? Sehingga bisa membantu Ibu. Jadi dilakukan itu Bu di sekolah. Oke. Terus kapan waktunya minggu depan. Oke. Terus dengan siapa? Dengan teman sejawat saya yang sudah berpengalaman. Mantap sekali tindak lanjutnya Ibu Suryana. Saya berikan apresiasi terhadap tindak lanjut tersebut. Kemudian melalui proses coaching yang telah Ibu lakukan, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya Bu, saya merasa senang karena saya sudah mengetahui permasalahan yang saya hadapi Bu. Dan kedepannya saya akan belajar lagi untuk menerapkan proses alur tirta itu. Oh, mantap sekali Ibu Suryana tentang rencananya. Oke Bu, demikian ya. Mudah-mudahan setelah ini Ibu bisa melakukan proses coaching kembali dengan lebih baik lagi. Iya Bu. Sekian Bu, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah Bu, baik. Jadi Bu, sebelum kita melakukan transportasi, kita berbincang-bincang dulu ya Bu. Iya Bu, baik Bu. Jadi Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetisi mana ya Bu? Saya berharap dalam proses ini Ibu membantu saya dalam mengembangkan 3 kompetensi coaching Bu, yaitu pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga Ibu membuat pertanyaan yang berbobot Ibu. Oh iya. Terus bagaimana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati Bu? Bagaimana? Ya, saya berharap pada saat kegiatan observasi nanti Ibu mengamati saya dalam proses coaching dengan alur tirta tentunya Ibu, apakah sudah terlaksana atau belum. Oh iya Bu. Terus bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan Ibu kembangkan ini? Bagi saya Bu, saya dapat menerapkan ketiga kompetensi coaching dan dalam prosesnya dengan alur tirta tentunya. Iya. Terus apa harapan dari observasi yang kita lakukan bersama ini? Saya berharap Bu, dengan melalui observasi ini saya dapat meningkatkan kompetensi keterampilan coaching saya Ibu, dan terutama Ibu dengan alur tirta. Terima kasih Bu Siti. Kita ketemu nanti pada saat supervisi ya Bu. Iya, makasih kembali Ibu. Apa kabarnya Bu? Dan hari ini saya lihat Ibu Darmawati lesu, kayaknya kurang sehat ya Ibu? Iya Ibu, saya ada sedikit masalah di kelas dengan anak murid saya Bu. Boleh tidak saya ngobrol sama Ibu sebentar? Tentu boleh dong Bu, kenapa tidak? Memangnya Ibu mau ngobrol tentang apa Ibu? Ya Ibu, di kelasku itu sering terjadi kegaduhan karena ada beberapa anak Bu yang sering mengganggu temannya pada saat belajar. Rasanya saya tidak bisa mengatasinya. Oh begitu ya Bu. Lalu setelah kita mengadakan obrolan seperti ini, apa harapan Ibu? Harapan saya Bu, setelah obrolan kita pada hari ini, saya bisa mendapatkan solusi apa yang harus saya lakukan di kelas saya supaya pembelajaran berjalan dengan baik. Oh iya, kalau menurut Ibu yang membuat sebagian anak itu mengganggu temannya yang sedang belajar, apa yang menyebabkannya?
sesuai pengalaman saya selama ini Bu, saya kurang memberi perhatian kepada anak tersebut karena beberapa anak di kelas saya nakalnya bukan main Bu, dan tidak mau ikut belajar bersama teman-temannya. Akan tetapi sekarang ini saya perhatikan kenakalan mereka itu semakin menjadi-jadi. Sebenarnya itu Bu, anak yang nakal itu hanya satu orang, akan tetapi beberapa temannya ikut-ikutan dengan teman yang nakal itu tadi Bu, sehingga teman yang lain yang sedang belajar juga merasa terganggu begitu. Ya. Jadi menurut Ibu, apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu tidak lagi mengganggu temannya yang sedang belajar, bahkan ikut belajar dengan temannya yang lain Ibu? Kalau menurut saya Bu, murid yang itu pasti membutuhkan perhatian dari saya dan bimbingan dan tuntunan selaku pemimpin pembelajaran. Dan saya tidak boleh membeda-bedakan perhatian sama saya antara anak yang nakal tadi dengan anak yang patuh tersebut. Oh begitu, betul itu Bu. Saya sependapat dengan Ibu. Jadi menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu patuh serta tidak mengganggu teman dalam kelas yang sedang belajar Ibu? Menurut saya pembelajaran itu Bu harus berpusat pada murid, tidak hanya kepada beberapa murid saja, tetapi secara keseluruhan. Selain itu saya harus mengetahui dan mengenali setiap karakter dari murid saya, karena saya bisa menuntun mereka. Setelah itu saya bisa menanamkan pada diri mereka tentang budaya positif. Dengan demikian karakter dan potensi mereka itu bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya Bu. Bagus sekali itu Bu. Lalu mengenai satu murid yang menurut Ibu nakal itu tadi, yang selalu mempengaruhi temannya dan mengganggu temannya di kelas, menurut Ibu apa penyebabnya? Oh iya Bu, penyebab anak itu karena dia selalu mencari-cari dan selalu mau ditegur. Untuk itu saya harus mencari latar belakang keluarganya Bu, atau keadaan keluarga anak tersebut, bahkan lingkungan sosialnya pun harus saya amati Bu. Ya betul sekali itu Bu. Saya yakin Bu, bila Ibu dapat melakukannya itu semua dengan baik, tentunya kondisi kelasnya Ibu bisa aman terkendali Bu. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalahnya Ibu ini di kelas? Iya Bu, yang pertama yang harus saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik. Kemudian saya harus lebih mengenal keadaan sosial dari murid saya. Yang kedua, saya harus selalu berkolaborasi dengan murid, rekan sejawat, bahkan dengan orang tua murid tersebut Bu. Wah, bagus sekali rencananya Ibu Darmawati ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencananya Ibu ini? Mulai hari ini Bu, saya berkomitmen dan berusaha untuk selalu menuntun murid saya melalui penerapan budaya positif tadi. Kemudian menerapkan juga pembelajaran sosial emosional serta menerapkan keterampilan coaching di kelas, sehingga saya dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang dialami murid saya, baik di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan sekolah, sehingga murid saya bisa belajar dengan baik, aman, dan nyaman mengikuti pembelajaran di kelas begitu. Bagus sekali itu Bu, betul-betul mantap. Saya sangat mendukung rencana Ibu. Semoga semua berjalan lancar dengan sesuai harapannya Ibu ya. Amin Bu, terima kasih Bu Martini atas waktunya meluangkan kepada saya untuk berdiskusi. Semoga kita termasuk guru-guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, amin. Terima kasih kembali Ibu dan Sama-sama. sukses bersama ya. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Bu Siti setelah melakukan observasi tadi? Alhamdulillah Bu, lega. Iya, jadi saya akan memberikan lagi pertanyaan kepada Ibu. Bagaimana Ibu menilai
menilai performa dalam kompetensi tadi? Kalau menurut penilaian saya sendiri ya Bu ya, dari kegiatan observasi tadi, saya merasa bahwa saya sudah mampu menerapkan ketiga kompetensi coaching, yaitu apalagi mendengarkan aktif, kehadiran penuh dengan membuat pertanyaan berbobot. Selain itu Bu, saya rasa sudah sesuai dengan alutsista Ibu. Oh iya. Terus apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena dalam pelaksanaan coaching tadi Ibu, saya sudah mampu menerapkan alutsista tadi berupa tujuan tercapai, identitas sudah nampak, rencana aktif sudah terlaksana, dan penuh tanggung jawab Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Bu, silahkan. Jadi menurut pengamatan saya, Bu, Ibu tadi ini sudah melakukan proses coaching dengan baik. Terus Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot. Terus untuk itu Ibu sudah sesuai tadi. Terus sudah sesuai dari lebih tinggi dari standar yang kita rujuk Ibu. Terus bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya rasa itu betul Bu, karena saya sudah menerapkan kompetensi coaching dengan alutsista tentunya Ibu. Oh iya. Terus dengan pengamatan yang belum sesuai, pengamatan saya, namun demikian saya juga ingin melihatkan hal-hal yang perlu dikembangkan. Terus saat Ibu tadi melakukan proses coaching, Ibu ini ada keliru sedikit. Terus untuk yang sebenarnya itu untuk meraih ke standar tadi, Bu. Jadi saya ingin membicarakan tindak lanjut, Bu. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan tadi ini sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Terus dari diskusi kali kita ini, Bu, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan performa di area ini, Bu? Terus kapan waktunya, di mana, dan siapa Ibu? Ya. Jadi yang saya ingin kembangkan di sini Bu, saya akan lebih berlatih lagi dan belajar, tentunya dengan teman sejawat yang lebih berpengalaman Bu. Kebetulan di sekolah ada rekan yang sudah terlebih dahulu pernah menerapkan dan melaksanakan coaching, maka saya akan lebih berlatih saling berbagi dengan mereka. Dan saya rencanakan Bu, mulai besok saya rencanakan untuk berlatih bersama sambil berdiskusi dengan teman sejawat itu Bu di sekolah. Wah, mantap sekali Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Amin Bu. Ya, terus bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi tadi? Alhamdulillah Bu, walaupun dari awalnya deg-degan Bu, sempat deg-degan, tapi dalam pelaksanaannya saya sudah mulai belajar untuk mendalami keterampilan coaching Bu, terutama dengan ketiga kompetensi coaching serta alutsistanya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu, permisi. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak.